Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim rahimakumullah, kita sering mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz ini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur atas semua nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Tetapi terkadang banyak pula di antara kita, para sahabat muslim, yang begitu sulit mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, walaupun pada saat kita menerima beberapa kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu adalah karunia Allah kepada kita. Apabila kemudian kita begitu susah mengucapkan kalimat alhamdulillah ini, maka yang dikhawatirkan kita akan menjadi seorang hamba yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para sahabat muslim rahimakumullah, agar memunculkan kemudahan di dalam diri kita untuk bersyukur kepada Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk. Dalam satu hadis beliau menyampaikan, unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Jangan kalian melihat orang yang posisinya berada di atas kalian. Maka perbuatan yang demikian itu, kata Rasulullah, agar supaya kita tidak meremehkan segala nikmat pemberian Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Sahabat muslim rahimakumullah, hadis tadi adalah satu resep yang disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi kita, agar supaya kita menjadi umat yang mudah bersyukur kepada Allah. Maka dalam kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya apabila kita sering memandang, melihat kepada saudara-saudara kita yang posisinya berada di bawah kita. Jangan kita sering-sering melihat orang-orang yang posisinya berada di atas kita, baik itu dalam hal rezeki yang diberikan Allah, baik itu dalam hal kesehatan dan sebagainya. Apabila kita kemudian sering melihat orang-orang yang berada di bawah kita, maka sekecil apapun karunia Allah yang diberikan kepada kita, maka kita akan selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, walaupun hari ini rezeki yang hamba dapatkan hanya cukup untuk makan satu hari, tetapi hamba bersyukur kepada Engkau ya Allah, karena ternyata masih banyak orang-orang yang tidak mampu untuk berbelanja kebutuhan makan dia hari ini. Tetapi kemudian apabila kita sering melihat posisi orang yang di atas kita, yang mungkin rezekinya jauh lebih besar daripada kita, maka akan sering muncul di dalam hati rasa marah, rasa tidak puas, yang semuanya itu akan menimbulkan kufur nikmat kita kepada Allah. Akhirnya kita merasa bahwasannya Allah tidak sayang kepada kita. Nah, sahabat muslim rahimakumullah,
resep itu yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Karena apa? Karena bersyukur ini sangat penting untuk membentuk kepribadian seseorang. Kemudian ada pertanyaan, apabila kita sering melihat saudara-saudara kita yang posisinya di bawah kita, apakah perbuatan seperti itu tidak akan memunculkan rasa malas di dalam diri kita? Maka jawabannya tidak tepat. Justru dengan sering melihat orang yang berada di bawah kita, maka akan memunculkan kebahagiaan di dalam diri, akan memunculkan keridhaan kita kepada nikmat Allah. Orang yang sering bersyukur kepada Allah, maka salah satu manfaatnya adalah bisa membuat orang itu terbentuk jiwanya menjadi seseorang yang berbahagia lahir dan batin. Orang yang dipenuhi dengan perasaan kebahagiaan, maka akan menjadikan orang itu sebagai orang yang optimis. Dia akan terus semangat. Dia yakin bahwasannya apa yang dia dijalani telah diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu, sahabat muslim rahimakumullah, semua karunia yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Bukan hanya nikmat yang berupa rezeki, bukan hanya nikmat yang berupa kesehatan, sampai-sampai musibah, cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus mensikapi itu dengan rasa syukur kepada Allah. Kenapa harus demikian? Karena justru dengan datangnya musibah kepada kita, datangnya ujian kepada kita, berarti Allah sayang kepada kita. Sehingga yang patut kita syukuri dari adanya musibah dan cobaan itu adalah rasa kasih sayang Allah kepada kita. Tidak mungkin Allah sayang kepada kita manakala kita belum pernah diberi ujian dan cobaan. Jadi, seorang muslim yang baik akan menempatkan rasa syukurnya pada tingkatan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kenikmatan yang didapatkan, dia akan bersyukur. Mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dia juga akan bersyukur kepada Allah. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka niscaya aku akan menambah kembali kenikmatan kepada kalian. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang suka, yang gemar bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya segala karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita akan semakin ditambah dan ditambah lagi. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.